Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas analisis instrumentasi fisika material. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afdal Nurano Putra yang akan menjelaskan sedikit tentang metode CBD. Yang kedua, Waode Hastoni yang akan membahas alat dan bahan serta prosedur kerja dengan menggunakan metode CBD. Dan yang terakhir, Nurul Hidayatullah yang akan menjelaskan tentang analisis XRD. Metode CBD adalah teknik pengendapan cairan untuk film tipis di mana substrat yang sudah dibersihkan dicelupkan ke dalam larutan reaksi pengendapan. Itu tidak memerlukan penerapan medan listrik eksternal atau energi eksternal lainnya, dan reaksi dapat dilakukan dengan mengontrol kelasi dan pengendapan reaktan di bawah tekanan normal dengan suhu rendah 30-90 derajat Celcius. Film tipis anorganik dapat disimpan di atas substrat dengan metode ini. Untuk menyimpan membran ZNO oleh CBD, Zn2+, ion harus dilepaskan secara perlahan dalam pembawaan senyawa pengkelat Zn NH3 4 2+. Penambahan jumlah zat mengatur pH yang sesuai. NH4OH kelarutan reaksi dapat memungkinkan kontrol yang tepat dari nilai pH dalam kisaran 10-12. Parameter proses pembuatan membran ZNO dengan CBD meliputi suhu pengendapan, waktu pengendapan, perbandingan konsentrasi larutan reaksi, jenis senyawa pengkelat dan adiktif, nilai pH, dan sebagainya. Dalam proses preparasi film tipis ZNO menggunakan CBD, dua mekanisme pertumbuhan kompetitif biasanya diamati terjadi: deposisi homogen dalam larutan dan deposisi heterogen di substrat. Deposisi heterogen mencakup dua kemungkinan: A. Absorpsi partikel ZNO pada substrat yang merupakan mekanisme closure by closure dan akan menyebabkan permukaan kasar dan lepas pada membran ZNO, dan B. Mekanisme ion by ion di mana Zn2+ senyawa pengkelat diadopsi ke substrat terlebih dahulu dan kemudian melalui dekomposisi termal fase menengah diperolehlah membran ZNO yang sangat tinggi. Juga alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan pembuatan lapisan tipis ZNO dengan metode CBD. Yang pertama yang kami gunakan itu sumber ion zinc asetat sebesar 0,4 molar yang ini. Kedua yang kami gunakan itu amonia hidroksida yang ini. Dan untuk kedua bahan ini fungsinya untuk pembuatan larutan perkusi. Yang ketiga yang kami gunakan yaitu Aquades. Aquades ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pengendapan larutan perkusi pada wadah pada saat proses pemanasan. Yang selanjutnya itu pemanas digital yang ini yang berfungsi sebagai pemanas. Yang selanjutnya itu substrat kaca yang ini. Selanjutnya yang kami gunakan itu alkohol. Jadi untuk alkohol berfungsi sebagai mensterilkan substrat. Nah, untuk prosedur kerjanya langsung saja saya praktekkan. Yang pertama di sini saya menggunakan wadah sebagai campuran dua senyawa zinc asetat sebesar 0,4 molar dengan amonia hidroksida. Setelah larutan prekursor disiapkan, tempatkan pada pemanas digital. Nah, pada pemanas digital tersendiri ini sebelumnya saya masukkan dulu Aquades. Langkah ketiga
bersihkan dan lakukan reaksi pengendapan CBE. Panaskan tangki reaksi CBE sampai dengan suhu 90 derajat Celcius dan celupkan substrat kaca ke dalam larutan reaksi. Selanjutnya, lakukan agitator dengan kecepatan tetap menggunakan batu magnet untuk waktu pengendapan suhu penahan selama 30 menit. Nah, pada bawah ini ada memang batu magnetnya, jadi tinggal kita aduk. Setelah perfusor membentuk membran ZNO pada permukaan substrat kaca, selanjutnya tingkatkan waktu reaksi ketebalan nanomembran ZNO yang diinginkan. Jika kita ingin menambah ketebalan ZNO, maka perlu ditingkatkan waktu pemanasannya. Selanjutnya, hilangkan substrat kaca dan bilas berulang kali dengan aqueous untuk menghilangkan partikel ZNO dengan sisa kotoran. Selanjutnya, keringkan spesimen di udara pada suhu 30 sampai 60 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang analisis XRD untuk menentukan struktur kristalnya. Adapun struktur kristal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ZNO atau zinc asetat yang telah dipakai dalam percobaan video percobaan sebelumnya. Lanjut saja, sebelum kita masuk ke analisisnya, perlu kita ketahui bahwa nanopartikel ZNO atau zinc asetat merupakan semikonduktor anorganik yang umumnya berbentuk serbuk dan tidak bersifat toksik, serta memiliki mobilitas elektron dan stabilitas termal yang tinggi. Selanjutnya, ZNO atau zinc asetat ini memiliki 3 jenis struktur kristal, yaitu wurtzite heksagonal, zinc blende kubik, dan blende rock salt. Struktur wurtzite heksagonal ini merupakan struktur yang paling stabil dibanding dengan struktur yang lain. Struktur suatu kristal ditentukan oleh pola difraksinya, yaitu intensitas atom yang dihamburkan sebagai fungsi sudut hamburan. Arah berkesinar X yang dipantulkan ditentukan oleh geometri Cauchy atau sebaliknya. Geometri Cauchy ditentukan oleh orientasi dan jarak antar bidang kristal atau HKL. Berdasarkan sumber yang saya dapat, pada jurnal yang saya baca itu, data yang diperoleh dari hasil XRD berupa spektrum yang menyatakan intensitas sebagai fungsi dari 2 theta sebagai sudut difraksi dan HKL sebagai jarak antar bidang. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pola XRD pola hasil XRD atau diffractometer dari film TV ZNO atau zinc asetat pada suhu 100, 200, 300, 400, dan 500. Kelima film menunjukkan puncak difraksi yang berkesesuaian pada bidang 002 dari struktur zinc asetat heksagonal. Puncak orientasi 002 lebih dominan dibandingkan dengan puncak-puncak difraksi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan butiran-butiran atau grain tegak lurus pada permukaan substrat, serta film yang terbentuk memiliki struktur polikristalin. Intensitas relatif tergantung pada temperatur deposisi. Film
Zinc asetat atau ZNO yang ditumbuhkan pada suhu 500 derajat menunjukkan intensitas yang paling tinggi dibandingkan film yang ditumbuhkan pada suhu 100, 200, 300, dan 400 derajat Celcius. Peningkatan suhu dari 100 derajat Celcius sampai ke 500 derajat Celcius berpengaruh secara signifikan pada pola spektrum film zinc asetat atau ZNO yang terdeposisi. Orientasi puncak difraksi yang muncul pada bidang 002 dan orientasi puncak-puncak yang lain pada bidang 100 dan 101 pada film ZNO atau zinc asetat yang tumbuh pada suhu 500 derajat. Dapat dikatakan bahwa film zinc asetat atau ZNO yang dideposisikan merupakan film polikristalin yang mempunyai struktur heksagonal dengan arah orientasi semu C atau tegak lurus pada substrat. Struktur kristal dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur kristal dari bahan ZNO atau film tipis ZNO atau zinc asetat itu berbentuk heksagonal dengan DHKL 002. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pembuatan film tipis ZNO menggunakan metode CBD. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.